Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Good morning, welcome to TPBS Blessing Church, online and on-site. Good morning, Pastor. Good morning. There are two pastors here. And one candidate pastor. We give thanks to God for the bread and the life. Thank you, Lord Jesus. Please pray first. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We give thanks to the Lord. And now we will start our praise and worship, fasting, prayer, Lord. Lord, guide us and keep us by your blood, Lord. Please worship, Lord. Keep away from evil spirit who want to disturbing us from our worship, Lord. Thank you, Lord. Bless this worship from the beginning until the end. In Jesus' name, amen. Nanti Pak Juta pimpin kita dalam worship ya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus Christ. Yang seperti bisa yang haus untuk hadiran semuanya.
mengalirkan kuasa Roh Kudus di gereja ini, mengalirkan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami, mengalirkan kuasa Roh Kudus atas keuangan blessing ini, mengalirkan kuasa Roh Kudus dalam setiap ibadah di tempat ini. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai perlindungan kami, Engkaulah penolong kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu ya Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang membawa ya Tuhan gereja bertempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas gereja bertempat ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, gedung gereja ini ya Tuhan, dalam ya Tuhan Yesus urgent untuk direnovasi, urgent untuk diperbaiki ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon ya Tuhan turunkanlah tangan-Mu, kami memohon ya Tuhan biarlah Kau ya Tuhan bekerja ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus Engkau ya Tuhan kirimkan ya Tuhan setiap apa yang dibutuhkan dalam memperbaiki ya Tuhan, baik atap maupun plafon gereja ini, baik ya Tuhan hal-hal yang dibutuhkan di dalam gereja ini. Tuhan Yesus biarlah Kau campur tangan, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengutus para hamba-Mu, bahkan Kau kirimkan setiap apa yang dibutuhkan, baik bahan-bahan bangunan, material-material bangunan, tukang-tukang yang tahu akan Tuhan, bahkan dana-dana yang dibutuhkan di dalam nama Yesus, nama Yesus. Lihat Tuhan berkati ya Tuhan, hamba-Hamba-Mu ya Tuhan, apa yang digembala di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati kedua hamba-Mu, bahkan Engkau yang memberkati di dalam kesehatan, biarlah mereka sehat sempurna, tidak ada kelemahan-kelemahan tubuh, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada virus apapun yang mengganggu kesehatan kedua hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, ketika mereka lemah, berikan kekuatan yang baru, ketika sakit berikan kesembuhan, bahkan kemarin penolakan Tuhan sertai Tuhan lindungi Tuhan jagai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebagai gembala di tempat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu, Tuhan berikan otoritas-Mu kepada kedua hamba-Mu, otoritas seorang raja di dalam nama Yesus, bahkan pengurapan untuk atas kedua hamba-Mu, urapi mereka sebagai gembala, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, bahkan berikan kemampuan-kemampuan ilahi untuk menggembalakan ya Tuhan, jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Dalam nama Yesus, Kau yang memberkati pelayan kedua hamba-Mu, kemarin pun melangkah Tuhan jagai, kemarin pun melangkah Tuhan lindungi Tuhan jagai. Sedia Tuhan dalam kebutuhan keperluan di dalam rumah tangga, biarlah Tuhan tolong, Tuhan tolong ya Tuhan dalam kebutuhan keperluan, dalam dana-dana yang dibutuhkan, bahkan diberkatilah ya Tuhan Yesus kekuatan dari kami Tuhan. Berkati Angel Janet, berkati Lisa Jeremy, berkati mereka yang dalam bekerja, diberkati pekerjaannya, yang sekolah diberkati studinya, biarlah semuanya terpelihara sempurna di dalam nama Yesus, nama Yesus. Diberkatilah ya Tuhan setiap pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah Kau hadir ya Tuhan dalam setiap ya Tuhan pelayanan yang dilakukan, mulai dari bala sekolah minggu. Tuhan, Kau yang berkenan, Kau yang memberkati, Engkau yang hadir di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, bahkan yang segala akan dilakukan di malam hari tempat ini. Diberkatilah ya Tuhan, bahkan para remaja mengalami rawatan Tuhan, para remaja dibebaskan, anak-anak muda dibebaskan dari segala ikatan dosa. Diberkati ya Tuhan, ibadah doa di tempat ini, baik worship night malam Kamis malam maupun doa hari Sabtu. Tuhan yang terus memberkati, khususnya yang berdoa buat kaum ibu, yang berdoa buat ibadah yang lain, secara khusus buat ibadah minggu esok hari.
Tuhan seluruh pelayan musik, pemimpin pujian, bahkan singer, bahkan hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Nya, seluruhnya yang melayani esok hari, biarlah Kau kuduskan mereka mulai saat ini, sehingga pelayanan mereka adalah pelayanan yang murni di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Tuhan, buat lingkungan gereja ini ya Tuhan, bahkan dari 100 meter dari tempat ini, baik depan, belakang, kiri, kanan, Tuhan kuduskan, bahkan setiap jiwa-jiwa, berikan damai sejahtera buat mereka ya Tuhan, sehingga tidak ada sumut-sumut bagi mereka atas jaringan gereja ini, tidak ada ya Tuhan segala gerutu. Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera tercurah atas mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa seluruh jemaat blessing ini ya Tuhan, di pagi hari ini, dari tempat ini kami para hamba-Hamba-Mu, kami melepaskan berkat atas jemaat blessing ini, di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat damai sejahtera atas kehidupan mereka, kami lepaskan berkat-berkat atas mereka. Diberkatilah seluruh jemaat blessing ini, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati ya Tuhan setiap kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Diberkati kesehatan, diberkati ya Tuhan dalam setiap perjalanan. Bapak yang baik, kalau ada yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, biarlah memberikan kekuatan. Bahkan kami berdoa buat mereka yang lesu-lesu tubuh, kami ya Tuhan, Bapak yang baik, biarlah Kau bakar kembali api roh mereka ya Tuhan, sehingga mereka datang kepadamu, sehingga mereka roh mereka menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat blessing ini sekarang datang beribadah, suami istri beserta dengan anak bergandengan tangan datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan dari jemaat ini ya Tuhan segala bentuk kecelakaan, jauhkan dari jemaat ini segala bentuk sakit penyakit, jauhkan dari jemaat ini segala bentuk ya Tuhan mara bahaya. Biarlah seluruh jemaat blessing ini seluruhnya terpelihara sempurna di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Diberkatilah ya Tuhan kota kami, tempat kami tinggal. Bapak yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu Kau berikan atas kota kami. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh jajaran-jajaran pemerintahan yang ada di kota kami ini. Bahkan diberkatilah seluruh penduduknya, diberkati gereja-gereja Tuhan yang ada, diberkati perindustrian yang ada. Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu memenuhi setiap jiwa-jiwa seluruh kota kami ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat pemilihan ya Tuhan umum tahun yang akan datang, baik pemilihan ya Tuhan wali kota Batam, pemilihan gubernur Kepulauan Riau, pemilihan ya Tuhan presiden, pemilihan anggota legislatif. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah di dalam pemilihan-Mu ini Engkau yang bekerja, Engkau yang campur tangan, Engkau yang memilih menetapkan pemimpin yang tepat atas bangsa kami, presiden dan wakil presiden yang tepat atas bangsa kami. Biarlah pemimpin yang jujur, yang bersih, yang mengutamakan rakyat itu Engkau pilih ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, dari pemilihan-Mu ini jauhkan segala bentuk anak miskin, jauhkan segala bentuk keributan, jauhkan segala bentuk keonaran, jauhkan segala bentuk politik uang, jauhkan segala kampanye gelap di dalam nama Yesus. Bahkan pemilihan ya Tuhan anggota legislatif, pilih ya Tuhan anggota legislatif yang tepat menduduki kursi legislatif, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kuduskan ya Tuhan KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu, Panwaslu, semuanya dikuduskan dalam nama Yesus. Bahkan para elit-elit politik, partai politik semuanya dikuduskan. Tidak ada yang mengutamakan kepentingan sendiri, tidak ada yang mengutamakan kepentingan partai, tetapi seluruhnya mengutamakan kepentingan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Tuhan Yesus buat pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan yang memberkati ya Tuhan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa kami. Diberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami. Mungkin saat ini mereka yang berjuang di dalam pekerjaan Tuhan ini,
Biarlah Tuhan yang memberkati mereka yang berjuang di dalam perintisan, mereka yang berjuang di dalam pembangunan gereja, mereka yang berjuang di dalam penginjilan, mereka yang berjuang di dalam misi, baik yang ada di pedalaman-pedalaman, baik yang ada di tempat-tempat terpencil. Diberkatilah para mereka yang hamba-hamba-Mu, baik misionaris maupun yang penginjil maupun hamba Tuhan yang sedang berjuang di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sangat bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kita angkat pujian Engkau Bapa yang mengasihi Ibu. Engkau Bapakku yang baik. Amin. Kau Bapakku yang baik. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Oleh karena itu Tuhan,
Oleh karena itu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Di pagi hari biarlah Engkau yang berfirman lewat hamba-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat mereka yang menyaksikan secara live. Tuhan Yesus, biarlah Engkau teguhkan firman yang mereka dengarkan di dalam nama Yesus, sehingga firman yang kami dengarkan, baik firman yang didengarkan oleh mereka yang lain, tidak kembali sia-sia, tetapi firman itu bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan Tuhan Yesus ya penuntunan dalam kehidupan kami. Bahkan firman yang sama secara supranatural Kau sampaikan kepada jemaat basic dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Firman Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan. I got the dream last night. Saya sepertinya bersukacita in that dream. Seperti ini. So our teaching gitu ya, tentang teaching yang Tuhan kasih di tempat ini yang sudah kita dengar, bukan lagi hal-hal yang lain, tetapi tentang hati saja, hati ya. Contohnya bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala, hamba Tuhan sudah melakukan yang terbaik, sudah setia. Ternyata kan Roh Kudus itu closing waktu misionaris dari Korea itu datang ke sini kemarin hari Selasa kan. So the ministry is not the result. Pelayanan itu bukan hasilnya, ya. It is not about the result of ministry. Jadi bukan hasilnya. Jadi pelayanan itu bukan hasilnya, ya. Contohnya Bapak Sian ini kok kaya sekali gitu ya, yang di sana mega kaya lagi gitu ya. Bukan itu, ya. So the result here of the ministry, the purpose of ministry is not that. Bukan itu, karena Yesus juga bukan itu. Jadi bukan hasilnya, tetapi hatinya, ya. Jadi apakah masih punya kasih yang mula-mula? Apakah tetap ada di dalam kasih yang mula-mula? Kalau sudah melenceng, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Did you do all the ministry in your church with the loving heart? Apakah kita itu dan teman-teman melakukannya atas dasar iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban, dan karena kasih karunia-Nya Dia sudah menyelamatkan kita. Karena kasih karunia-Nya Dia sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Dan apakah did all you do for Jesus? Apakah semua yang kita lakukan untuk Yesus? And if the answer is yes, did you do with your loving heart to Jesus? Apakah saudara melakukannya dengan hati yang mengasihi Yesus? Only that, ya. So Yesus tidak melihat pelayanan kita seperti apa. There is pastor in Korea. He is a poor. I ever read the testimony in his book, ya. He is a poor pastor. Dia itu pendeta gembala yang miskin. And his ministry in the small village, di pelayanan di kampung yang tua, kampung yang kecil. And maybe only 1 until 10 church member or more than 10 people. You see? And every time he meet his friend, setiap kali dia ketemu temannya, he feel upset and like disappointed, seperti kecewa gitu ya, because all his friend is successful. Semua teman-temannya itu sukses dalam pelayanan. All his friend
Pastor Fred has a great ministry, punya pelayanan besar, have a great church, punya gereja yang besar, have a lot of congregations, punya jemaat yang besar, and he still poor, dia masih miskin. And he only has small ministry, dia punya hanya pelayanan kecil. And then he said like this, I am fair. Yeah, Krista, he said that I am fair. And then he prayed to God, Lord, I am fair. Tuhan, aku ini gagal. Because all my friends is successful in the ministry. I still poor. I only have small church in the old village and only a few people in my church. And my friend have a bunch of people, a bunch congregations. And then he pray, and then he want to surrender. Dia mau menyerah, and he want quiet his ministry. Jadi dia mau berhenti dari pelayanannya. Ya, for what? Untuk apa? Kan nggak berhasil. It's not useful for God. Jadi nggak berguna bagi Tuhan. But he make decision before he want to make decision. Tapi that's his plan, ya, you know. Ini kan rencana dia. But he always pray. And this is good decision. Before we do anything, everything, before we make decision, ini yang sangat penting. Sebelum kita mempunyai rencana apapun dan untuk mengambil satu rencana apapun, kita harus berdoa until we can find the answer, sampai kita bisa menemukan jawabannya, until we can find Jesus Christ, sampai kita bisa bertemu Yesus, until we can hear His voice, sampai kita bisa mendengar suaranya. He always pray, cry, and then Jesus Christ come to him. Kemudian Yesus datang kepada dia, ya. And then Yesus, you know, waktu Yesus datang kepada dia, Yesus menangis, gitu ya. Yesus menangis, ya. Yesus katakan pelayanan itu bukanlah apa yang dilihat orang. The ministry is not what the people see. It is not about success and prosperity. Bukan tentang kesuksesan dan keberhasilan, but about the faithfulness. Pelayanan itu adalah kesetiaan. How is your heart? Bagaimana hatimu? You already become my faithful servant. Engkau itu sudah menjadi hambaku yang setia. It is not about how many church member you can win the soul of church member. Bukan berapa banyak jiwa yang bisa engkau menangkan, but about the heart and about the faithfulness. Jadi Yesus menangis, ya, tetapi tentang hatimu dan kesetiaanmu. Artinya begini, if we already make decision with serving God, kalau kita sudah ambil satu keputusan untuk melayani Yesus, we must faithful every day until the end of our breath. Jadi hitungannya di surga adalah kalau kita sudah menerima panggilan untuk melayani, kita itu harus melayani taat dan setia sampai mati. Bukan urusan kita berhasil atau tidak, maju atau tidak, karena kan pekerjaan Roh. Jadi kan kalau kita tidak setia melayani Yesus, kita kembali kepada dunia, jiwa kita akan binasa. Jadi Yesus itu menangis, jadi hamba Tuhan ini pun menangis. Mereka berdua menangis. Yesus itu sahabat, dia juga gembala, dia juga Bapak Gembala di atas segala Bapak Gembala yang ada di bumi. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. He is King of Kings, He is Lord of Lords, He is Son of Living God. He ever become man like us. He ever become the servant of God. Dia telah menjadi hamba Tuhan, faithful servant of God. Dia telah menjadi hamba Tuhan yang setia. And then from that time, sejak itu, that pastor never want go back, tidak pernah mau kembali lagi, never want to quiet, tidak pernah mau berhenti melayani. He still keep going, dia tetap melayani. He come to forward, dia tetap melangkah maju ke depan. Only is faithful to serving Jesus. Jadi tetap setia melayani Tuhan. And then he make the rally prayer. Dia membuat rally doa pagi siang malam doa. And then his team prayer. Tim doanya itu disuruh menginjil. Preach the gospel. Harus, you must preach the gospel. Jadi every day
His prayer team tiap hari itu jemaatnya, tim doanya, jemaatnya ya tim doanya. Every day preach the gospel, preach the gospel. Every night pray, pray, pray. Every day preach, preach the gospel. Jadi pekerjaan mereka tuh tiap hari beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Dan tiap malam, every night they join together to pray. Tiap malam mereka berdoa semalam suntuk. They make it until 1 month, 2 month, or 3 month, I don't know. Ya, until revival come down to the church, sampai revival kebangunan rohani terjadi di gereja itu, and then most of them one by one, semua mereka satu persatu, God took them, Tuhan ambil roh mereka, they can enter the spiritual real life, mereka bisa masuk ke alam roh, they can see heaven, they can see hell, and then they can see their grandmother, grandfather. Jadi mereka itu masuk ke tahap rohani yang tinggi, and then war and defeated. Selanjutnya mereka berperang dengan setan. Bagi mereka disiksa setan, mereka tetap kuat. Waktu di dalam neraka itu kan mereka boleh mengunjungi sidionya. Jadi setiap kali setan mau menyiksa mereka, tiba-tiba nggak bisa karena tubuh mereka, their body, you know, their body full of anointing of Holy Spirit. Tubuh mereka itu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, sehingga mereka tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa disiksa oleh setan yang ada di neraka itu. And then they can see there is one man, ada seorang anak, he can see his grandmother. Dia bisa melihat neneknya. Bagaimana neneknya? How the Satan torment his grandmother. Bagaimana neneknya setan menyiksa neneknya. Because his grandmother not believe Jesus, karena neneknya itu tidak percaya Yesus. Ya. Jadi anak muda ini dia bisa bersaksi, bagaimana dia bisa melihat neneknya itu disiksa di neraka. Ya. Jadi waktu neneknya melihat dia, wah, you coming to here? Kenapa kamu pergi sini? Kamu kan anak Tuhan Yesus. Kamu nggak boleh di sini. Kamu harus ke surga. Kamu harus namanya kalau nggak salah Bongju ya, Bongju. Bongju ini cucu anggota jemaat dari gereja ini. Bongju, why you come to here? Jadi neneknya kira his grandmother thought that his grandchild already passed away like her and then perished forever. Jadi neneknya kira dia ini udah mati dan selama-lamanya akan di neraka bersama neneknya. Ya, tapi si Bongju ini belum mati. And then Bongju, why you visit here? Ya, kenapa kamu datang ke sini? You cannot come to here. Kamu kan nggak boleh di sini. You are Christian. Kamu kan orang Kristen. You must faithful go to the church. Kamu harus setia ikut ke gereja. You must faithful to Jesus Christ. Kamu itu harus setia sama Yesus. You must go to heaven. Kamu harus pergi ke surga. Nggak boleh di sini. Look at ya. Even they already tormented in hell, sekalipun mereka sudah tersisa terbakar di neraka, they still have love. Mereka masih punya kasih to their children, to their grandchildren, grandson. Jadi si Bongjo ini menangis ya. And then he give his testimony. Jadi dia cerita kesaksian dia bagaimana Tuhan bawa dia ke neraka. Yang lainnya juga. And then Tuhan Yesus itu kasih mereka penghiburan, kuasa. Karena mereka begitu komitmen, berani berperang melawan setan siang malam, day and night praying, every day preach the gospel. Setiap hari beritakan Injil. This is they done to God. Ini yang mereka lakukan kepada Yesus. So that's why Jesus give them the revelation. Jesus give them the right. They can see heaven and hell. And when even their pastor not got the revelation yet. Sekalipun Bapak Gembalanya waktu mereka udah dapat di hari yang keberapa, Bapak Gembalanya belum dapat. Bapak Gembalanya, the pastor got the revelation the end of the really prayer. Jadi Bapak Gembalanya justru dapat pewahyuan bisa lihat surga neraka itu di akhir real doa mereka. Before the pastor can see heaven, they already can see the heaven. Mereka udah bisa melihat how big. Mereka bisa melihat betapa besarnya the house, rumah dari Bapak Gembala mereka. So
Don't make the world lie to you. Jangan biarkan dunia menipu Anda. Sebagai gembala sidang, ibu gembala, hamba Tuhan, prophet, nabi, apostol, rasul, pastor, gembala, preacher, pengkhotbah, teacher, guru, missionaries, disciple. Don't make the world, the people, your circumstance, your condition lies to you. Jangan izinkan semuanya menipu Anda. And they can see the house of pastor so big. Dia bisa mereka intim ya. Tim ini bisa lihat rumah bapak gembala yang padahal miskin. Jemaat hanya hitungan orang, tapi rumahnya bukan rumah lagi. Like one city, satu kota, bertingkat-tingkat dan terus bertambah-tambah. Contohnya udah 10 tingkat, 30 tingkat kayak apartemen itu terus bertambah-tambah, addition, increasing. Because what? Karena apa? Because always pray, karena terus berdoa, always preach, terus berkhotbah, always teach, terus mengajar, always make disciple, terus memuridkan, always mentor, terus mementor. That's why the house become more. And then they can see their big house of their pastor, and then different building dan gedung yang berbeda. The treasure building, satu gedung yang berbeda itu, satu gedung itu lain rumah, lain gedung, satu lagi isinya harta, tapi isinya harta. Isinya harta, seluruh harta, kekayaan, emas, apa semua, gudang-gudang harta. Mereka bisa melihat Tuhan itu adil, ya, bukan tentang tetapi kesetiaan. Jadi makanya banyak berdoa, banyak berkat. More prayer, more blessing, more power. Maybe you cannot see in this world. Mungkin Anda tidak bisa lihat di dunia ini. You can see in heaven. Anda bisa lihat di surga. Itulah penghiburan buat mereka. Jadi kalau yang kaya-kaya, nggak mungkin dia mau puasa tiap malam 2 hari, nggak mau. Dia udah kaya, udah makmur. Ya, jadi saya baca kesaksiannya, judul bukunya Api Dahsyat dari Korea. Benar ya? It is not about the result, bukan hasil pelayanan. Jangan banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Oh dia gembala, saya penginjil toh. Oh dia nabi, saya enggak ada. Ya, semuanya nanti itu saling melengkapi. Ya, seharusnya saling melengkapi di bumi. Tapi mungkin di Efesus 4 sama di Kisah Rasul 2 yang ada itu. Ya, tetapi saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan juga seperti itu. Jadi pelayanan itu. Jadi banyak kita tertipu. Kenapa? Karena kita tidak berdoa dan kita tidak tahu, kita tidak lihat. Ya, jadi kita harus berdoa, we must pray until we can see. So, Pastor Tiahan already see. Bapak Gembala Sian sudah melihat the pillar of the house. Bapak Gembala Sian juga sudah already 20 years old Christian, already 20 years ministry, sudah 20 tahun melayani, and Papi can see the building but only the pillar. Papi sudah melihat gedung tetapi hanya tiang-tiang. Who want to finish that? Siapa yang mau menyelesaikan itu? And how to finish that? Bagaimana menyelesaikan? So you must see your own house. Jadi saudara sendiri harus melihat sudah seperti apa rumah saudara. I ever see my house. Saya juga udah pernah lihat on the mountain, di atas gunung, big house. But only the pillar also. Tetapi juga hanya tiang-tiang. The big pillar, masih tiang-tiang yang besar. That's the big house. Rumah yang besar. I already see that. Saya sudah lihat itu. We must more do for God. Kita harus lakukan lebih banyak lagi, lebih setia lagi. Ayo, we finish our own house. Mari kita selesaikan rumah kita masing-masing ya. Don't look at that. Jangan lihat. Don't look at the other church. Jangan lihat gereja lain. Don't look at the other people ministry. Jangan lihat pelayanan orang lain. Gak usah. Gak penting. Dia saja firman Tuhan. Ya. Oke. Krista ada bilang pengajaran dia itu yang dia dapatkan. Krista say that he got the teaching in his mission school about living according to the Spirit. Jadi Krista bilang, Papi, kemarin hamba Tuhan yang mengajar mereka itu tentang PowerPoint, tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, how the angel of God
fall to the sin, bagaimana pertama kali malaikat Tuhan jatuh di dalam dosa, and then how Adam and Eve fall to the sin, bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, and we must living according to the Spirit. Jadi kata Priscilla, kita harus hidup menurut roh. So the teaching in his mission school, pengajaran yang didapatkan dengan university itu sama. Kok bisa sama ya? I don't know. Kan kemarin kan Kamis kan kita buka itu kan Galatia. Living according to the Spirit. So we have same Spirit. Because one Spirit who teaches us. Satu roh yang mengajar kita. Ya, jadi kami sharing. Jadi saya juga lihat PowerPoint. I also see the PowerPoint that Chris got. Saya juga lihat PowerPoint-nya. I also want to learn. Saya juga mau belajar lagi seperti awal like I in the first time I go to Bible school, I want to study. Saya mau terus belajar ya. Jadi mereka ambil dari Yohanes 3 ayat 6. Oke, you read ya. Yohanes 3 ayat 6. Oke, you read. Bang. Yohanes 3 ayat 6. Judulnya hidup menurut roh, ya. Yohanes 3 ayat 6. Yes. Demikian firman Tuhan. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. This is the preaching, teaching, conversation between Jesus Christ and Nicodemus. You understand? Kan ini kan khotbah, pengajaran, percakapan antara Yesus dengan Nicodemus, ya kan? I said to Chris, kan Nicodemus already S1, S2, S3, already preacher, teacher, already become the worker of God, pekerja Allah, the leader, pemimpin, kan? But he won't come to Jesus privately, tapi dia mau datang kepada Yesus secara pribadi. And then he got the knowledge, dia dapatkan pengetahuan. He got the truth, dia dapatkan kebenaran dari Yesus. That's mean he has good heart. Dia punya hati yang baik. He want even maybe all his friend of Jesus, mungkin teman-teman yang lain anti with Jesus Christ, anti pengurapan, anti Pentakosta, anti doa, anti hadirat Allah, anti berita surga neraka, anti berita pertobatan, anti lain kalau semuanya anti tepuk tangan. Apalagi dulu Bapak anti tepuk tangan kan? Ya, but he won't come to Jesus. Ini contoh ya. Tapi dia mau datang kepada Yesus. Itu dia. And then he won't speak to Jesus. Dia mau ngobrol sama Yesus. So you must come to Jesus Christ privately. Kamu harus datang sendiri kepada Yesus. You ask Jesus and you speak to Jesus by yourself. Kamu sendiri harus ngomong sama Yesus. Read the scripture. Baca. Speak out. I speak out the word. Saya kan baca firman. And then Roma 10. Rome chapter 10. That's why Holy Spirit touching me. I got born again. Saya lahir baru dari Roh Kudus because I speak, karena saya ucapkan firman, and Holy Spirit touching me, I become born again. Saya lahir baru. Only that my experience is easy. Only open our heart. Nah, inilah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. So Nicodemus cannot follow the Spirit. Nicodemus tidak bisa hidup menurut roh before he born again. Sebelum dia lahir kembali, dia tidak bisa ikut roh. Sekalipun dia seorang pendeta besar, tidak bisa dia manusia daging, manusia tanah. I also cannot, saya juga tidak bisa. Ya, so after Holy Spirit touching me, setelah Roh Kudus jamah saya, I love to pray. Saya suka berdoa, I love to worship. Satu kali minggu lalu saya pergi ke pesta. Kata papi saya, ngapain kamu pergi nanti kayak pas pestanya atau acaranya gitu, pergi ke sana atau titip saja amplop. Tapi karena kami tidur di blok 4, kami pergi ke pesta gitu, ikut mami. Ya, saya rasa lebih enak saya ikut doa, saya menyesal. Soalnya saya ikut doa dulu, baru sorenya saya pergi. Gara-gara mau menghemat ongkos. Nebek ongkos kebetulan di doorstream saya yang belinya. Oke lah. Jadi mungkin ada orang dia nyaman di sana. Saya tidak. Saya lebih nyaman ada di hadirat Tuhan. Seperti lagu pertama tadi, ya hanya Engkau. Itu
itu memang pengalaman pribadi, kemauan hati kita sendiri. Jadi kita tidak bisa paksa orang. Amin. Tapi saya bilang sama Chris, gereja Tuhan Yesus adalah gereja yang berdoa. Kalau kita tidak suka berdoa, kita tidak tekun berdoa, pemuritan, pengajaran firman, fellowship, lain ibadah, lain fellowship, lain doa, tekun kepada pengajaran, ikut pemuritan, ibadah komsel, ibadah rumah, ibadah doa. We are not the church, kita bukan gereja Tuhan. We not living according to the standard of God. Kita tidak hidup menurut standar Tuhan. We not living according to the standard of the Word. Kita tidak hidup menurut standar firman Tuhan. Tidak akan ke surga. Saya katakan 100% tidak akan sampai di surga. Nanti Tuhan Yesus tidak kenal. Tidak kenal. Saya sudah baca itu surga, apa itu neraka, tempat berpisah. So, jadi use your time, gunakanlah waktumu untuk pursue God, untuk mengejar Tuhan. Ya, I can see my papi, my daddy behind the pulpit. Saya bisa lihat papi saya itu every day he pray and worship. Tiap hari papi itu berdoa, berpuasa behind. Dia duduk di belakang mimbar tiap hari berdoa. Jadi saya ini ada warisannya sedikit. Bagaimana GPPS, Pastor Gembala GPPS, every day he pray every day 6 hours. Setiap hari berdoa 6 jam. So pelayanan itu bukan hasilnya, tapi our faithfulness, kesetiaan kita, a servant of God, pengabdian kita sebagai hamba Tuhan untuk mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu the true ministry, itu pelayanan yang benar, yang sejati. Bagaimana kita mengabdi setia mencintai Tuhan. So Pastor Ishak Lewi Santoso is the pastor of GPPS. Every day he pray 6 hours, 6 jam. And you can see your grandfather through your mother's side. Anda bisa lihat bagaimana opamu tiap hari berdoa di belakang mimbar. Every day. He almost fasting every day. Hampir setiap hari dia puasa. Until he fall to sleep, sampai dia ketiduran di belakang mimbar. I can see from my hospital. Saya bisa melihat dari saya kecil. Until I get married. Until I have a child, sampai saya menikah, sampai saya punya anak. He faithful to do that. Dia setia seperti itu. Dia setia sebagai hamba Tuhan seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, ya. So, kalau kita punya semuanya itu, kita lakukan semuanya itu, puji Tuhan. Kalau belum, mari. Kalau kita belum memenuhi standar, inilah gunanya kesempatan untuk kita melakukan dengan setia. Ya, jadi kalau ada doa di gereja lokal saudara, pergilah kejar doa itu. Kalau mau ke surga ya, karena sekarang kan tidak bisa dipaksa. Ya, sekalipun tidak ada yang mau, saya bisa melihat papi saya, sekalipun tidak ada yang datang, dia tetap berdoa. Di mimbar, di gereja, kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa, tidak ada yang datang kan Pak, dia tetap standby di situ dari awal sebelum orang datang, dia situ. Itu jadi contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu jadi contoh buat anak-anak. Dia bisa melihat iman perbuatan orang tuanya. Jadi yang dia ajarkan, dia khotbahkan, pasti anak itu lakukan. Karena bapaknya lakukan, ibunya lakukan, maka anaknya lakukan. Jadi bapaknya khotbah, anaknya juga khotbah, ibunya khotbah, anaknya juga khotbah. Dan bukan hanya khotbah, lakukan juga. Jadi saya khotbah, saya lakukan. Papi saya khotbah, papi saya lakukan. Mami saya khotbah, mami saya lakukan. Only that is easy. Kita tidak bisa mengajar orang lain kalau kita nggak lakukan. That's why we encourage all the church member. Itu sebabnya kita himbau semua jemaat kan nanti harus jadi penginjil, pengajar, saksi. Harus tugas memberitakan Injil, karena tidak mereka akan ke lautan api kalau tidak percaya. Nikodemus saja, kalau dia tidak lahir baru, dia akan ke neraka. Tidak bisa lihat, jangankan masuk, tidak bisa lihat. Itu sudah kelas Nikodemus, bukan kelas jemaat. Saudara harus beritakan Injil, saudara harus mengalami keadaan baru, saudara sendiri harus bukan gembalamu yang beritakan Injil. Anda. Bapak Simanjunta, iya, Bapak Simanjunta satu-satunya orang yang sudah dibenarkan. Inilah orang benar. Di mana ada keluarga Bapak Simanjunta di ujung bumi, di ujung dunia, keluarga itu keluarga besar. Inilah dia orang benar. Dia berdoa. Anda juga harus terima Injil. Kita udah berdoa, tapi kalau Anda tidak mau seperti Nikodemus, datang kepada Yesus, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran. Nikodemus ini datang kepada Yesus, datang, saya datang. Hari ini Bapak Simanjunta datang, Bapak Sian datang.
Abang sedangkan saya datang kepada Yesus dan saya dapat lagi kebenaran. Udah berkali-kali saya dapatkan ini kebenaran. Karena ini yang Kristus dapatkan. Jadi bagaimana kita bisa hidup menurut roh? Gak bisa sebelum kita lahir baru kembali. Ya, jadi ini dan harus beritakan Injil. Tuhan tanya, apakah engkau sudah memberitakan Injil? Bukan hasilnya dia percaya Yesus, terima Yesus jadi murid, jadi jemaat di sana, supporter di gereja sana. Itu kan hasilnya, bukan urusan kita. Kan tergantung dianya, ada keputusan yang bagian kita memberitakan Injil, mengajar, bertobat, keselamatan harus ya. Jadi seperti itu karena nanti kita tidak bisa, pintu itu tidak akan terbuka lah. Sudah dibilang pintu pertobatan sudah ditutup, udah banyak yang mati masuk neraka, masih juga tetap sama. Ini zaman ini bagaimana saya pun tidak tahu. Karena kami ini tetap sama, dari dulu kami seperti ini sampai hari ini seperti ini, tidak ada bedanya. Yang bedanya nanti kalau hati kami terluka harus kami bereskan. Kalau hati kami kecewa harus kami bereskan. Harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, mengampuni, melupakan. Motivasinya kalau sudah lari harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu yang harus kami kerjakan. Kalau yang ngejar ibadahnya ini kami tetap sama. Itu bukan, that's not the burden. Itu bukan beban. Justru ini suatu sukacita, kami bisa kerja Tuhan, bisa ibadah, bisa ketemu teman-teman semuanya dari gereja A, B, C, D, baik gereja blessing, gereja. Wah, kami sangat senang. Karena pertemuan kita kan sangat terbatas. Jadi kalau ada momen-momen ibadah seperti kami sangat senang, itu suatu sukacita di luar maupun di dalam. Ya, jadi seperti itu ya, mari oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus bilang tidak ada yang boleh lebih penting dari aku. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh dunia, tidak boleh keluarga, tidak boleh apapun. Kau tidak bisa mengikut aku jadi muridku kalau ada yang lebih penting. Yesus itu lebih penting kita. Yesus itu lebih penting kita, manusia yang berdosa, manusia yang jahat. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan semuanya, dia rela mati berkorban karena kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Itulah kasih salib. Ya, jadi kalau ada masalah antara gereja, antara gembala sama jemaat, saya akan mengasihi dua-duanya. Ada ibu gembala kemarin bersaksi ya di jemaatnya kan, saudara Tuhan ya. Ternyata sama aja kok semua yang dialami oleh Bapak Gembala. Tiba-tiba, Ibu Gembala, kami mengundurkan diri jadi bendahara, kami mengundurkan diri dari ketua pembangunan, kami mengundurkan diri dari pelayanan, kami mengundurkan diri. Keluarnya kok situ, tak keluar juga. Tapi di dalam itu kerjanya ngomong-ngomong ini Ibu Gembala, komplotan ngomongin Gembala sini. Saudara, itu lautan api dalam, ya. Saya udah baca itu. Sakit hati lah, beda lah Ibu Gembalanya nih. Kecelakaan lah, banyak pikiran. Bapak Gembala Syanik berapa kali kecelakaan karena kepikiran. Makanya kalau kita mau melayani, kita sudah siap. Kami kalau tahu kayak gini, kami tidak mau melayani. Justru karena kami tidak tahu ya, Tuhan tidak mau kasih tahu. Kalau kami tahu, kami bisa kayak gini, kami tidak akan mau tahu, tidak akan mau main. Justru kami tidak tahu, setelah kami pelayanan baru kami tahu. Ternyata, kok begini ya, kok mereka begini. Ternyata yang benar adalah firman Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging, dia akan daging. Apa yang dilahirkan roh, dia roh. Itu ya Bapak-bapak kembali. Tuntunlah mereka semuanya. Pertama, beritakan Injil. Yang kedua, mereka harus tekun dalam ibadah, tekun berdoa, tekun dalam membaca firman, mendengar firman pengajaran. Buka hati, terima Yesus dulu. Ya, mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru jadi jemaat. Setelah jadi jemaat, dimuridkan jadi jemaat. Baru setelah dimuridkan jadi jemaat, baru dimuridkan jadi calon pelayan Tuhan. Setelah ada bukti pertobatan, ada bukti lahir baru nanti mereka dibimbing pelayanan apa. Maka Bapak Gembala, Ibu Gembala tidak akan sakit hati dan menangis. Ikut saja prosedur Kisah Rasul 2. Harus orang saleh dulu sayang. Ya, harus orang saleh dulu, bertobat dulu dia dari kalau dia ibadah saja tidak aktif, doa saja tidak aktif, perpuluhan tidak setia, melayani tidak setia, doa tidak setia, bagaimana mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala angkat dia menjadi pelayan? Tidak ada bukti pertobatannya. Orang kita ada gembala 3 bulan tidak kasih perpuluhan, langsung keluar surat warning. Kedua kali tidak ada, keluar turun jabatan PDT ke PDM. Setelah itu
nggak taat lagi ke PDP, nggak taat lagi evangelis, nggak taat lagi mungkin biasa saja, mungkin dicabut SK-nya, nggak taat lagi mungkin dikeluarkan. Oh nggak setia loyal lagi sama STM, dikeluarkan kok dari grup. Bapak Kris Yahaan 1 tahun tidak aktif, STM dikeluarkan dari STM. Kita tidak bisa pilih dua-duanya. Ya puji Tuhan dikeluarkan karena kita memang fokus melayani. Jadi kalau bukan gembala, kalau Bapak Anda aktif di STM nggak apa-apa, di situ Anda bisa beritakan Injil. Ya kan? Iya kalau mereka mau terima, kalau enggak cari rumah yang lain yang mau terima. Jadi gak sia-sia, ada buahnya. Ya kan kalau nggak taat saja kan dikeluarkan. Sama juga kalau tidak memenuhi standar surga dikeluarkan, tidak bisa. Sama juga dengan Galatia 5, ya kan, mereka pikir mereka bisa. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan, ya kan. Contohnya udah ini bang. Jadi lihat orang tuh kayak gini bang, mengasihi Tuhan tuh ada buktinya, bukan nangis-nangis teriak-teriak di mimbar jadi WL jadi singa. Jadi pelayan nangis-nangis dia hari Minggu, berdoa dia nangis-nangis. Tapi ada doa di gerejanya dia nggak datang, itu namanya bohong. Itu namanya nggak cinta Yesus, cinta dunia, cinta diri sendiri, kecuali kerja sakit parah. Doa itu wajib. Ada gereja di Bali itu ya, kalau mau jadi single aja, Anda kalau tidak ikut doa semalam suka, Anda tidak boleh pelayanan, tidak boleh. Ya, jangan Anda kira gereja Anda, Bapak Gembala Anda kasih dosa Anda boleh melayani, ya nggak memenuhi syarat, nanti Anda kira Anda bisa masuk surga, nggak bisa. Itu saja Yesus. Ya, lakukan dengan setia. Apa kewajiban kita kerjakan, keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, jadi sekalipun kita setia sama Tuhan di tengah anak duri, di tengah keturunan ular budak, di tengah yang tegar tengkuk, jujur kali kata Ibrani kan, orang Israel itu bandel, keturunan juga bandel, hamba-hamba Tuhan itu disiksa. Udah tahu Yosua dan Kaleb ada yang selamat, di Ibrani juga masih diajar. Contohlah itu Israel itu, karena ketidaktaatan mereka tidak sampai kanan. Contoh itu menjadi batu sandungan itu Ibrani itu sudah khotbah itu Rasul Paulus Ibrani. Jangan kalian contoh yang lain, ya contohlah itu ditulis Alkitab itu supaya kita jangan mengikuti dosa yang sama, melawan, membangkang, bersungut-sungut, tidak taat kepada firman, tidak punya iman, tidak punya hati seperti Yosua dan Kaleb. 2 juta hanya 2, contohlah itu mereka. Kenapa? Firmannya sama, tetap sama, gembalanya sama, firmannya sama. Kenapa mereka tidak sampai? Karena mereka tidak taat. Mereka tersambung dengan ketidaktaatan mereka. Mereka tidak sampai di hari perhentian Kanaan yang dijanjikan. Kita juga tidak akan sampai kalau kita tidak taat, ya. Jadi itu yang Tuhan ajarkan. Jadi jelas ya Bang ya, bagaimana kita bisa hidup menurut Roh, ya. Kita harus hidup menurut Roh, tidak boleh hidup menurut daging. Yang nggak akan masuk, diajar sampai babusa, dia nggak akan masuk. Biarlah kita bimbing, ya. Biarlah Roh Kudus yang menjamah. Justru bersama pelayanan di sini, bahkan ada yang sudah digembalakan sampai mati pun dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ya, kalau secara jasmani miskin udah diberkati sama Tuhan, sudah disiapkan semuanya. Nggak punya rumah dikasih rumah, nggak punya motor dikasih motor, nggak punya kendaraan dikasih kendaraan, nggak punya kerja dikasih kerja, nggak punya gaji dikasih gaji, nggak punya kesehatan dikasih kesehatan. Masih mau mati dia dilayani oleh Bapak Gembala, ditinggal di sini lagi di pastori, dirawat. Itu ada berapa orang itu ya, mau mati dia, mau dibunuh pun dia sehat, dibikin Tuhan Yesus. Kita kira hasilnya baik, ternyata pengkhianat juga. Nggak mau setia, jangankan dua gitu ya. Jadi memang hatinya, Bapak ini bukannya bahasanya aja dia mau yang, ya aku tidak mengerti. Ya memang sudah punya hati yang baik, ya baiklah, lanjutkanlah yang baik. Yang punya hati yang jahat, datanglah kepada Yesus minta hati yang baru. Sekalipun kita ini kami apa Tuhan sudah melakukan ini, nanti Tuhan Yesus yang nilai murni nggak yang kau lakukan itu. Masih dites lagi, masih dilihat lagi apakah itu murni seperti hatiku. Makanya kita meminta ampun Tuhan, ya. Seperti itu yang sudah lakukan aja masih dites. Kain sama-sama Habel sama-sama
memberi, tapi Kain tidak memberi yang terbaik. Ya, Ibrani bilang Kain berasal dari yang jahat. Udah kerja dia udah memberi. Firman Tuhan bilang dia berasal dari yang jahat. Ditegur firman tidak mau, ditegur firman ngelawan, tidak mau diperbaiki. Itu ternyata berasal dari yang jahat. Kalau orang seperti itu dia berasal dari, dia harus setulus sebaik Habel hatinya dan persembahan yang terbaik baru diterima oleh Tuhan. Sekalipun berapa miliar penduduk, hanya Nuh yang berkenan, ya hanya Nuh. Tuhan gak pakai belas kasihan. Kasihan kali ya di 10 miliar nanti masuk neraka. Kok hanya Nuh yang masuk surga yang diselamatkan? Tuhan gak pakai kayak gitu. Itu gembala yang kayak gitu. Mungkin ya manusia. Tuhan adalah Tuhan. Tidak mau memenuhi standar, tidak mau mendengar berita pertobatan, panggilan pertobatan yang udah aku sampaikan dari Nuh. Ya gak ada yang selamat kalian. Beberapa miliar pun kalian di dunia ini. Baik zaman dulu, kalau sekarang zaman api, gempa bumi. Ya kalau kalian tidak mau juga tidak bisa Tuhan Yesus selamatkan. Begitu standar firman Tuhan. Ya hanya Nuh lah yang selamat dari air bah. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah Tuhan. Mengapa banyak orang binasa karena tidak mengenal Tuhan? Ya jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, hanya karena kasih karunia kita masih ada, biarlah kita berdoa, biar Roh Kudus menuntun kita, hati kita yang keras dilembutkan, hati kita yang jahat diganti dengan hati yang baru. Yeskiel, ya aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Mari, apa yang kita tidak punya kita minta kepada Tuhan. Kalau Bapak ini saja bukan jemaat dia loyal, berarti kita nggak punya loyal. Minta sama Tuhan. Bapak ini bukan jemaat di sini jadi bisa setia di sini, berarti kita miskin kali kesetiaan aja kita nggak punya. Mari kita minta kesetiaan sama Tuhan. Ada hamba Tuhan di kampung-kampung sana tetap setia mengasihi Tuhan, melayani. Kenapa kita di kota-kota nggak mau ogah-ogahan? Mari kita bertobat, kita minta sama Tuhan. Mereka tetap murni, suci. Di kampung-kampung sana handphone tidak ada, TV tidak ada, listrik tidak ada, motor tidak ada. Mereka tetap bersuka cita melayani Tuhan, beritakan Injil, setia. Mereka punya hati yang baik. Kita mungkin hatinya udah mencong-mencong, mari kita bertobat. Kita minta sama Tuhan supaya seperti mereka juga punya hati yang baik, hati yang mengasihi. Jadi seperti itu, saudara. Apa yang baik daripada orang lain kita nggak punya, kita minta kepada Tuhan. Karena Yesus punya semuanya, supaya kita memenuhi standar hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang sudah beribadah bersama-sama kami online dan onsite. Kita akan ketemu lagi di lain episode oleh karena kasih karunia Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan tutup kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Thank you Jesus Christ. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
kasih berkat-berkat-Mu lewat ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini menjelang siang. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa kami yang kami naikkan, terlebih juga lewat kebenaran firman-Mu. Bagaimana Nikodemus datang kepada Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia bertanya dan dia mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran. Biarlah kami seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat-umat-Mu mau belajar seperti kesaksian daripada Nikodemus yang ada, datang kepada Yesus, mendengarkan firman-Nya, bertanya, bahkan juga menerima dan melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah mendapatkan sesuatu yang baru lagi hari ini untuk kami kerjakan ke depannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terus kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu diperlengkapi oleh firman Tuhan, supaya kami tidak gampang tersesat, supaya kami tidak gampang disesatkan, tetapi kami banyak memberitakan kabar baik, membuat orang banyak bertobat, percaya Yesus, diselamatkan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Urapan dan kuasa Tuhan sudah turun atas kami, atas pelayanan kami sebentar, malam maupun besok yang ada. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai Maranatha. Kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Kami juga Tuhan makan minum kami yang beribadah diberkati Tuhan. Apa saja yang kami perbuat Tuhan membuat berhasil. Kami akan naik, tidak akan turun. Bahkan juga terus Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kami mengerjakan keselamatan itu sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami, orang-orang yang saleh, taat dan benar dan setia di hadapan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Memberkati kami akan pulang ke rumah masing-masing, berjalan kaki dan kendaraan, duduk bungkus darah Yesus, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless. Haleluya. Sampai bertemu kembali. Salut. Yes.